Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu-satunya yang bisa menggoncang hati mantan yang sudah melupakanmu untuk selalu teringat sampai menangis kepadamu. Jadi mantan sudah melupakan kita. Melupakan itu ada dua. Yang pertama, melupakan pernah mencintai. Artinya yang dia lupakan adalah rasa cintanya. Yang kedua, memang melupakan begitu saja. Karena dia tidak pernah mencintai. Dia memang pernah bersama kita, tetapi mungkin kita cuman pelarian cintanya pada saat itu, atau dia cuman ingin memanfaatkan kita begitu saja, dan perpisahan itu terjadi, mudah saja bagi dia untuk melupakan kita. Kalau yang pertama, yang pernah mencintai, maka sesungguhnya walaupun saat ini sepertinya dia sudah melupakan kita, energi cinta itu masih ada di sana. Ya. Artinya cinta itu adalah energi. Energi itu sampai kapanpun tetap ada. Maka kalau orang pernah mencintai, walaupun dia sudah menemukan pengganti, ya, sewaktu-waktu atau bahkan seringkali rasa kangen itu bisa saja muncul kalau orang pernah mencintai, karena energi cinta sekali dia muncul di dalam hati manusia, sampai kapanpun energi cinta itu akan tetap ada. Tetapi kalau yang kedua, mantan memang tidak pernah mencintai kita. Kita cuman pelarian cintanya saja. Karena pada saat itu dia sedang sangat rapuh. Dia baru dikhianati oleh orang yang sangat dia cintai. Dia butuh seseorang untuk menjadi teman curhatnya. Ya, seseorang tempat dia bersandar pada saat itu. Tetapi cinta itu memang tidak pernah ada. Nah, maka ketika yang seperti ini, saat perpisahan itu terjadi, ya sudah, dia betul-betul melupakan kita karena memang tidak pernah mencintai. Atau tadi, mantan cuman mau memanfaatkan. Setelah semua manfaat dia dapatkan, dia pergi. Dan dia akan melupakan kita karena memang tidak pernah mencintai. Nah, kalau yang kedua ini, bagaimana caranya? Mantan yang sudah betul-betul melupakan kita karena tidak pernah mencintai sama sekali, sekarang dia sudah menemukan pengganti kita. Agar dia teringat kepada kita. Bahkan dia teringat sampai menangis kepada kita. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi begini, satu-satunya yang bisa menggoncangkan hati manusia itu adalah bacaan Al-Quran. Maka itu kenapa para guru kita, ya, misal kalau ada anggota keluarga yang menjauh, ya, tidak mau kontak, tidak mau berkomunikasi lagi dengan orang tuanya dan seterusnya, karena kecewa misal. Apalagi zaman dulu, ya, belum ada teknologi handphone dan seterusnya. Begitu seseorang pergi dan tidak memberikan kabar, ya sudah, betul-betul tidak bisa diketahui di mana keberadaannya. Nah, maka para guru-guru dulu biasanya mengajarkan kirimi surat Al-Fatihah setiap selesai mengerjakan sholat, ya, atau kirimi ayat kursi, atau bacakan surat Yasin dan seterusnya tadi. Nah,
Jadi sebenarnya itu dilakukan karena memang yang bisa menggoncangkan hati manusia adalah bacaan Al-Quran. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-31 kita diajarkan, walau anna Qur'anan syuyyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Nah, jadi dari sini sangat jelas ya, kenapa guru-guru dulu mengajarkan amalan kirimkan Al-Fatihah, kirimkan ayat kursi, kalau sempat kirimkan surat Yasin ya. Bahkan kalau surat Yasin itu satu kali orang kirimkan, itu seperti mengirimkan 10 kali bacaan Al-Quran. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin, man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyara marratin. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka dicatatkan untuknya pahala seperti orang yang membaca bacaan Al-Quran 10 kali. Ya. Nah, jadi itu dahsyatnya membaca surat Yasin ya. Jadi kalau sempat kirimkan bacaan surat Yasin untuk seseorang yang kita inginkan dia ingat, menghubungi kita, datang kepada kita, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita bisa istiqomah ya, insya Allah tuh, orang yang rajin kita kirimi amalan kita ini, itu akan goncang hati dan pikirannya dari melupakan kita. Insya Allah akan selalu teringat kepada kita, bahkan teringat sampai menangis karena kangen kepada kita. Kenapa sampai menangis? Rasa rindunya muncul, rasa kangennya itu membesar terus, tetapi pada sisi yang lain dia juga mencoba untuk bertahan agar jangan sampai ketemu dengan kita. Nah itu bisa dibayangkan tuh. Orang kangen, tetapi dia berusaha bertahan jangan sampai rasa kangennya itu terobati. Nah itu kan membuat hati seseorang itu sampai merintih tuh, merasakan luapan rasa rindu yang sangat besar. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.